Sebenarnya gini, kan kita tuh hubungan internasional ya, terus kita ngomongin menstruasi, apa hubungannya sih gitu, kayak Di mana HI-nya? di mana HI-nya tuh di mana, jauh banget gitu. Itu dijadikan alasan untuk menunjukkan bahwa atau menekankan bahwa perempuan itu tuh lebih lemah gitu. Padahal coba aja laki-laki ngerasain sakitnya menstruasi ya, Mbak. Belum tentu. Kalau kita kan udah biasa dari Setiap bulan selama berbelas-belas tahun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ngalir? Selamat datang di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Bersama saya Masitoh Nur Rahma dan rekan saya Karina Utami Dewi. Kami akan bahas sebuah isu yang menarik dan tentunya penting ya untuk dibicarakan dan juga didiskusikan gitu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang apa ya? Mungkin agak asing. Topiknya adalah period poverty. Period poverty, apa sih period poverty? Mungkin bisa dikasih tahu dulu kali ya, Iya, ke Sobat Ngalir. Jadi Sobat Ngalir, period itu kan pada dasarnya kita ketahui biasanya namanya itu menstruasi. Dan poverty itu adalah kemiskinan gitu ya. Nah, gimana poverty dan kemiskinan ini kemudian dikawinkan? Jadi kayak kompleks nggak sih? Betul. Kompleks. Nah, nanti kita akan bicara dua hal itu, tapi dalam sebuah kesatuan gitu ya. Mungkin Mbak Karin bisa cerita pengalaman mengenai isu ini gitu, yang pernah dialami. Kayak apa Mbak Karin? Selama jadi dosen kali ya mungkin ya. Sebenarnya gini, kan kita tuh hubungan internasional ya, terus kita ngomongin menstruasi, apa hubungannya sih gitu, kayak di mana HI-nya? Di mana HI-nya tuh di mana, jauh banget gitu. Tapi aku mau cerita ke Mbak Masito. Aku kan ngajar kelas gender dan politik ya, jadi aku pernah waktu itu kita masih luring, masih belum pandemi, jadi di kelas aku pernah muterin film dokumenter judulnya Period End of Sentence. Filmnya pendek, cuma 25 menit, kayaknya teman-teman lihat di Netflix atau YouTube itu juga ada. Dan ini cerita tentang perempuan-perempuan di rural India, di daerah terpencil di India yang mereka menganggap bahwa menstruasi itu sebagai sesuatu yang sangat tabu gitu, bahkan mereka tidak punya akses ke sanitary hygiene product itu, produk-produk yang bisa produk-produk kewanitaan yang mereka butuhkan ketika mereka mendapatkan menstruasi itu, sehingga bahkan mereka sampai ada yang harus berhenti sekolah gitu. Jadi HI-nya kan di situ ya, dan isu gendernya di situ. Karena kalau kelas gender dan politik kan bicaranya tentang diskriminasi apa aja sih yang dialami oleh perempuan gitu. Kemudian ada masalah ketidaksetaraan apa atau ketidakadilan apa gitu. Nah, dalam konteks ini isu gendernya adalah seseorang dilahirkan nggak bisa milih jadi perempuan atau laki-laki, tapi bawaannya dia, yaitu biologisnya dia, salah satunya adalah dia mengalami menstruasi, itu berdampak yang sangat fatal terhadap masa depannya dia. Jadi ada ketidakadilan atau inequality itu gitu. Itu kalau pengalamanku di kelas gender dan politik, aku cerita itu, dan mahasiswa tuh yang masih ada ya Miss di dunia ini tahun 2000-an, abad 21 gitu ya, yang nggak tahu pembalut itu bentuknya kayak apa gitu. Boro-boro ngelihat iklan di TV yang warnanya biru, kuning, apa segala macam gitu ya. Mereka ada yang cuma pakai kain, ada yang cuma pakai daun bahkan gitu. Jadi mahasiswa juga kaget dan tadi baru nyadar, oh ternyata isu HI-nya adalah ketika kita bicara social change, terus inequality itu tadi. Itu kalau pengalamanku. Kalau Mbak Masito nih, pengalamannya Masito gimana di kelas? Politik di kelas kesehatan global. Kesehatan global ya, pasti nyambung banget tuh. Jadi kalau saya sih di politik kesehatan global itu memang ada sebuah pertemuan gitu, bicara tentang period poverty. Khusus ya? Iya benar. Jadi di situ kan kita bicara segala macam isu kesehatan global, dan salah satunya khusus bicara tentang itu karena itu tadi penting kan. Kita nggak pernah sebagai perempuan ya, nggak pernah bisa memilih, nggak pernah minta bahkan untuk dilahirkan sebagai perempuan gitu. Tapi karena kita perempuan, kita banyak dalam tanda kutip tidak mengalami ketidakberuntungan. Ya betul, ketidakberuntungan itu istilah yang cocok banget. Ketidakberuntungan gitu. Dan di sini teman-teman di kelas itu saya tunjukkan semacam kayak art gitu ya, gambar-gambar atau puisi gitu yang menceritakan tentang menstruasi gitu, period. Dan mereka ya
semacam kaget gitu. Ternyata ada ya seni yang seperti ini gitu. Ya memang ada, dan ini muncul karena ada sebuah kondisi ketika perempuan mengalami hal itu, ia juga mengalami ketidakberuntungan itu tadi betul, gitu. Betul. Jadi kalau misalnya gini, saya tanya Mbak Karin, ada yang menganggap bahwa perempuan itu tidak lebih unggul daripada laki-laki karena kondisinya yang seperti ini. Gimana pendapat Mbak Karin? Tidak benar. Jadi tidak benar. Tidak benar. Karena kan apa ya? Misal kita bicara nggak unggul dalam bidang apa dulu nih? Misalnya bekerja gitu ya, karir gitu. Kan memimpin kan tidak pakai alat biologis ya. Tapi pakai pikiran misalnya gitu, dimana sebenarnya kan kemampuan otak itu kan sama aja ya laki-laki atau perempuan. Cuman tadi kayak yang saya ceritain di film yang saya puterin di kelas itu tadi, bisa jadi anak-anaknya sebenarnya berhenti sekolah gara-gara mereka itu nggak punya akses ke pembalut tadi ya, ke apa namanya produk-produk wanita itu tadi. Jangan-jangan sebenarnya lebih pintar daripada teman-temannya yang cowok yang tetap bisa nerusin sekolah gitu. Benar-benar. Tapi dia jadi dan ini terjadi banyak gitu, udah biasa kan. Nanti mungkin Mbak Mas itu juga bisa cerita dari sisi kesehatan, tapi dari sisi kita sebagai perempuan yang mengalami ini gitu, ini jangan-jangan kita ngomongin terus yang laki-laki pada nggak nonton. Ini sangat penting juga ya buat dengan laki-laki gitu, karena laki-laki bisa ngedukung untuk mengubah mindset ini juga gitu. Betul. Kayak kalau kita ngomongin ini tuh orang bilang bahwa ini urusan perempuan doang, itu sangat private, jangan ngebahas itu, apalagi sampai ditayangin di podcast atau di live show atau talk show gitu ya. Iya. Jadi yang bisa membuat dia itu jadi tidak unggul sebenarnya bukan karena dia terlahir sebagai perempuan, tapi karena apa yang given kepada dia itu dijadikan alasan untuk membuat dia jadi susah maju gitu loh. Salah satunya tadi udah kan banyak juga yang nggak bisa sekolah karena nggak punya akses ke tadi fasilitas produk kewanitaan. Ada juga yang karena kalau dia udah mengalami menstruasi dianggap udah dewasa, udahlah ngapain sekolah, dikawinin aja. Udah siap punya anak gitu. Jadi dalam konteks ini kayak dilihat sebagai cuman sebagai sesuatu pabrik anak doang gitu ya. Jadi dia nggak bisa memaksimalkan potensinya gitu ya. Padahal siapa tahu kalau dia sekolah dia bisa jadi dokter, jadi astronot, bisa nyembuhin kanker atau apa gitu. Tapi kita nggak pernah tahu. Dan masih tahu. bisa punya anak, berkeluarga kan tentunya. Betul, karena nggak harus punya anak di usia 14 atau 15, bahkan itu bahaya kan gitu. Nah, kalau dari sisi kesehatan sendiri gimana sih Mbak? Kan pastinya mungkin kaitannya lebih erat ya kalau soal period poverty ini tadi kita bicara. Kalau dari sisi kesehatan global seperti apa? Jadi kalau dari politik kesehatan global itu sebenarnya menarik untuk ditinjau dalam skala internasional atau globalnya gitu. Kita bisa mendeteksi gitu salah satunya tingkat kemajuan sebuah negara itu dari period poverty-nya gitu. Jadi kesenjangan antara negara yang sudah maju gitu dengan global south gitu misalnya itu bisa dideteksi ketika ada gap period poverty ini gitu. Jadi kayak negara-negara di tingkat di Uni Eropa gitu misalnya, daratan Eropa, Amerika gitu, mereka sudah aware gitu pemerintahnya menyediakan fasilitas hygiene fasilitas untuk perempuan-perempuan ini misalnya pembalut dan sebagainya secara gratis gitu misalnya. Dan stigma publik mengenai tabu itu tadi kalau perempuan menstruasi itu dihindarilah atau sudah tidak perlu untuk sekolah itu sudah diminimalisasi gitu. Sehingga nanti potensi perempuan itu bisa dimaksimalkan. Beda kalau misalnya kayak India itu tadi gitu. Atau mungkin bahkan Indonesia itu sendiri gitu. Tidak banyak lelaki yang membicarakan tentang menstruasi gitu. Dan ini menjadi sebuah cerminan gitu ya dalam perspektif yang luas bahwa ada kesenjangan global di sini. Dan salah satu penyebabnya yang mungkin bisa kita uraikan adalah mengenai masalah sistemik gitu Mbak Karin. Jadi bagaimana pemerintah itu mendorong untuk melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian misalnya edukasi itu bisa kayak pendidikan seks gitu.
Itu kan termasuk dalam pendidikan seks, dan ini sifatnya itu bukan apa namanya ya, bukan mendorong pada, ini ya untuk melakukan, bukan, tapi untuk menyadarkan bahwa isu ini itu adalah isu semua orang. Iya, bukan cuma perempuan doang kan. Bukan. Tapi saya selalu ingatkan kepada teman-teman di kelas gitu, bahwa kita semua terlahir dari rahim perempuan, ya kan? Ya, tanpa menstruasi nggak bisa. Tanpa menstruasi kita nggak akan lahir gitu loh. Bener. Jadi jangan menistakan hal itu. Iya, gitu. benar. Itu bukan hal yang najis, bukan hal yang jijik. Itu adalah hal yang sangat natural gitu. Betul. Dan kita semua sangat dekat dengan hal itu, gitu. Itu kalau apa namanya dari sisi politik kesehatannya, Mbak Karin. Kalau misalnya dari apa namanya masalah ini kan bisa terjadi dalam berbagai level gitu ya, bisa di tingkat yang paling kecil hingga di level sistemik gitu. Kalau dari sisi gender, masalahnya ini bisa jadi serius, kenapa? Jadi nyambung dari yang Mbak Masito sampaikan tadi soal tabu ya. Jadi kita punya isu paling besar dari gender itu adalah bahwa adanya tradisi atau budaya patriarki gitu, di mana di situ melihat bahwa perempuan sebagai pihak yang lebih rendah atau lebih lemah dari laki-laki. Nah, menstruasi ini digunakan sebagai salah satu alasan untuk menggambarkan atau meletakkan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah, sehingga ini jadi alasan mereka untuk misalnya tidak sekolah gitu ya, berdampak pada masa depannya tidak sekolah, atau dianggap sebagai orang yang kemudian bisa diatur-atur atau udah pokoknya kamu di rumah aja karena kamu kotor gitu. Itu kan dari dulu kan banyak ya kayak di gitu. Di rumah ajanya bukan karena pandemi ya, tapi karena menstruasi gitu. Bahkan ada yang sampai kepercayaan yang superstitious yang nggak masuk akal dan apa sih istilahnya kayak tahayul berkaitan dengan menstruasi gitu. Padahal itu sangat bisa dijelaskan dengan sains dan secara biologis adalah sesuatu yang alami tadi seperti yang Mbak Masito sampaikan. Tapi dampaknya bisa sangat sampai ke sistemik di mana mereka jadi pihak atau bagian dari masyarakat yang itu punya keterbatasan akses yang sangat besar sehingga mereka nggak bisa maju gitu. Dan benar juga tadi Mbak Masito bilang bahwa walaupun yang mengalami hanya perempuan, tapi justru sebaliknya ya, justru jangan menstruasi itu dijadikan alasan untuk meletakkan perempuan dalam posisi yang lemah, tapi justru karena menstruasi itu adalah sesuatu yang perlu difasilitasi, jadi harusnya semua orang berpikir bagaimana caranya perempuan tetap bisa melalui ini sebagai sesuatu yang alami gitu tadi, tanpa kemudian terbentur stigma-stigma atau tabu atau budaya patriarki yang misalnya nggak boleh. Bahkan kan ada ya orang yang percaya nggak boleh masuk ke masjid karena kamu najis, kamu apa gitu. Padahal ceritanya panjang lah ya kalau itu gitu. Tapi itu dijadikan alasan untuk menunjukkan bahwa atau menekankan bahwa perempuan itu tuh lebih lemah gitu. Padahal coba aja laki-laki ngerasain sakitnya menstruasi ya Mbak. Belum tentu. Kalau kita kan udah biasa dari setiap bulan selama berbelas-belas tahun gitu. Artinya justru kalau ini jangan dipandang sebagai kekurangan, tapi cuman sebagai situasi di mana memang laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda. Tapi kalau perbedaan ini kemudian menjadi penghambat bagi perempuan, justru kita harus berpikir bersama untuk supaya ini jangan sampai jadi penghambat lagi, sehingga si perempuan bisa mencapai potensi maksimalnya tadi, entah itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang karir dan lain-lain gitu. Mungkin itu kali ya. Iya. Sekarang giliran aku yang nanya nih Mbak. Kan tadi cuma gara-gara menstruasi orang bisa jadi miskin banget gitu kan, makanya sebenarnya ada istilah period poverty gitu ya. Kalau dari sisi kesehatan global, politik kesehatan global, bagaimana sih bisa period poverty ini dihilangkan atau dientaskan mungkin ya, bagaimana mengentaskan period poverty ini? Jadi menarik ya kata istilah period poverty itu tadi. Kalau kita mau ngambil dari sudut pandang HAM gitu ya, hak asasi manusia gitu misalnya, bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan potensi maksimalnya gitu, mendapatkan pendidikan,
mendapatkan kelayakan hidup, mendapatkan pekerjaan gitu misalnya ya. Itu nanti runtutannya jadi sangat panjang kan ya, karena nggak bisa sekolah, karena menstruasi, kemudian nggak bisa sekolah, akhirnya nggak bisa kerja dengan layak, bisa mandiri gitu ya. Nggak bisa mandiri, kemudian karena nggak bisa mandiri, nggak punya uang, jadi miskin kan gitu. Iya, Kalau jadi miskin nanti kalau misalnya menghadapi situasi yang darurat, misalnya sakit atau apa gitu, dia rentan mengalami sebuah apa ya, katakanlah rentan untuk meninggal gitu misalnya gitu, sehingga kesejahteraan hidupnya dia itu jadi sangat rendah gitu. Itu kan alurnya sangat panjang gitu ya. Dan untuk mengentaskan kita dari situasi yang seperti ini itu, kalau dari kacamata politik kesehatan global itu tentu saja pada sistem tata kelola gitu. Tadi saya sudah sempat singgung gitu ya. Mbak Karin juga tadi ada satu hal yang saya highlight dan itu sangat menarik. Bagaimana situasi perempuan yang alami ini menstruasi dapat difasilitasi gitu. Difasilitasi itu adalah sebuah kata kunci kalau menurut saya. Jadi kuncinya bagaimana otoritas atau tata kelola itu bisa menyelenggarakan fasilitas ini, mendukung perempuan untuk tetap dapat belajar gitu, masuk ke sekolah, atau mungkin dapat bekerja gitu, menyediakan cuti untuk sakit menstruasi gitu ya. Gitu. Itu saya rasa juga udah banyak sih negara yang mengatur hal itu, termasuk di Indonesia. Indonesia ya, betul. Jadi semua lini atau semua sektor itu harus mendukung, dan saya pikir karena tata kelola itu sifatnya bisa multi level ya, bisa dari tingkat global, bisa negara saya sebutkan tadi. Kalau global saya pikir sudah jelas ya, tadi masalahnya ada inequality atau gap tadi. Itu adalah upaya untuk mengecilkan gap ini secara global, gimana nanti dua jenis negara ini bekerja sama. Di nasional sudah ada, lokalnya mungkin nanti bisa pada level yang paling kecil atau grassroots, misalnya ada gerakan-gerakan, kemudian sosialisasi, edukasi gitu. Jadi semua lini, semua aktor itu dilibatkan, dan saya yakin kalau dari perspektif gender itu akan lebih sifatnya lebih dalam gitu ya. Dalam arti bahwa mungkin cenderung lebih menyentuh pada aktornya langsung gitu ya. Mungkin Mbak Karin bisa kasih penjelasan. Ya, jadi saya pernah bilang ini di kelas gender saya juga, behaviors don't change as fast as law gitu. Jadi kita aturan bisa bikin lah, undang-undang pemerintah ngatur harus ada cuti menstruasi, terus misalnya produk pembalut atau kesehatan wanita harus digratiskan misalnya di berbagai negara yang nggak hanya di Indonesia gitu. Tapi misalnya soal cuti menstruasi ini tadi, perempuan yang karena sakit terus boleh izin dan nggak boleh dipotong gajinya dan seterusnya. Tapi belum tentu bosnya atau perusahaannya punya behavior atau awareness yang memfasilitasi undang-undang ini gitu loh. Jadi bisa jadi yang muncul adalah, alah masa gitu aja cuti, kan berarti enak banget, masa kalau gitu aku juga mau lah jadi perempuan, kan banyak ya yang ngomong gitu, aku juga mau lah jadi perempuan kalau gitu, masa sakit perut dikit langsung bisa cuti izin terus nggak dipotong gajinya gitu. Nah, mindset yang seperti itu juga yang harus diubah, dan ini yang mungkin lebih susah gitu. Pemerintah bisa semelek-meleknya, bisa sangat aware, tapi kalau edukasi kita dari yang paling mendasar dalam memahami ini sebagai sesuatu yang alami dan tidak tabu itu nggak dibangun, itu nggak akan bisa maksimal, dan akhirnya tadi dampaknya kan bisa sampai ada gap yang sangat besar, dan secara ekonomi membuat kesejahteraan banyak perempuan jadi sangat rendah gitu. Jadi behavior, mindset itu sangat penting dibangun dari edukasi, bagaimana kita tidak lagi melanggengkan tradisi patriarki yang memandang perempuan itu lebih lemah, dan bahwa menstruasi itu adalah salah satu hal yang membuat perempuan itu lemah, sehingga malah dijadikan alasan untuk membatasi dia gitu. Tapi justru gimana caranya ketika dia sakit justru dibuat nyaman, biar dia bisa lebih produktif gitu loh. Kalau perempuan produktif yang untung juga negara gitu kan. Bisa kerja lebih lama gitu. Dia nyaman, dia bisa kerja lebih lama, bisa menciptakan berkontribusi secara ekonomi lebih besar bagi negara gitu. Jadi yang untung bukan cuma perempuan doang, tapi sebenarnya semua orang gitu. Hanya saja awareness itu tadi yang memang pelan-pelan mesti kita bangun gitu. Mungkin itu Mbak Masito. Iya. Kalau saya pernah ingat sih gini, beberapa negara yang pada posisi kemajuan paling tinggi itu gender equality-nya itu yang paling bagus gitu ya. Betul, dalam arti kan berarti dia period poverty-nya itu
rendah Kecil, gitu ya, rendah, angkanya betul. gitu. Dan ada satu hal yang dapat saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Mbak Karin, yaitu mengenai bahwa untuk mengakhiri period poverty ini tidak cukup hanya menyediakan atau memfasilitasi gitu ya perempuan ketika mengalami menstruasi gitu. Tapi bagaimana caranya kita juga meningkatkan awareness, mengedukasi gitu, menghilangkan tabu, stigma gitu, sehingga hal ini tidak hanya berjalan secara teknikal gitu, tapi juga ada semacam kesadaran moral gitu ya bagi setiap orang gitu. Yang saya katakan tadi bahwa kita nggak akan pernah ada di dunia ini tanpa adanya rahim, tanpa adanya menstruasi gitu. Jadi jangan menganggap diri Anda penting kalau Anda nggak menganggap isu ini penting. Waduh, siap. Gitu. Ya, dan harapan kita orang bisa beli pembalut sama santainya kayak orang beli pasta gigi atau beli apa gitu. Kan banyak yang malu-malu sembunyi-sembunyi beli gitu ya. Nggak perlu malu karena itu adalah sesuatu yang sangat normal. Iya, dan kita harus terus mendukung terselenggaranya lingkungan yang ramah seperti ini. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah kayak gini, perempuan itu bisa terentaskan dirinya, semuanya kan enak ya, sama-sama tinggi potensinya maksimal gitu. Ya sudah. Kontribusinya lebih besar untuk memajukan dan mencapai kesejahteraan itu. Iya. Jadi begitu Sobat Ngalir obrolan kita hari ini mengenai period poverty. Terima kasih Mbak Karin. Sama-sama, terima kasih Mbak Masito. Jadi belajar banyak juga soal politik kesehatan global ya. Iya, tentu aja. Saya juga berterima kasih udah banyak dikasih tahu mengenai gender ini tadi di period poverty. Terima kasih Sobat Ngalir sudah menyaksikan Ngalir Talk Show yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Kita akan ketemu lagi dengan obrolan-obrolan lain yang seru, menarik, dan penting tentunya di kesempatan yang lain. Saya Masitoh Nur Rohma, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.